Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan kita yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita hingga di hari ini, di pagi hari ini pada hari Rabu 22 November 2023. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Sebelum kita memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita hari ini, mari kita saudaraku terkasih kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai penguat untuk kita semua dalam menjalani hari yang Tuhan berikan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 109 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, kita manusia sering apabila kita dalam keadaan susah atau menderita, di saat kita membutuhkan pertolongan, kadang tanpa kita sadari kita suka merasa enggan atau sungkan meminta pertolongan kepada saudara, keluarga, atau orang-orang sekitar kita. Manusia cenderung memiliki rasa gengsi atau malu meminta pertolongan di saat kita membutuhkan pertolongan dimaksud. Saudaraku terkasih, demikian juga apa yang dialami pemazmur pada nas firman kita hari ini, di mana pemazmur begitu mengalami fitnah yang kejam dari orang-orang di sekitar pemazmur, sehingga dia merasa, mengapa hidup saya sampai seperti ini? Saya sudah berusaha membuat senang, berusaha membuat yang terbaik kepada saudara, keluarga, teman-teman, tetapi ada saja orang yang membuat fitnah, yang dengan segala cara mereka yang membuat mereka begitu menghina kita, tidak bisa menerima kita di saat kita bisa berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka. Artinya dalam kehidupan pemazmur yang dialami pada saat itu, apapun yang pemazmur lakukan, dengan sebaik apapun yang pemazmur kerjakan untuk membahagiakan orang-orang di sekitarnya, tetapi tetap saja ada yang tidak berkenan, bahkan menfitnah dia. Saudaraku terkasih, demikian juga dengan kehidupan kita. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami apa yang pemazmur alami pada saat itu. Hingga saat ini, manusia dengan segala keterbatasan, dengan segala kondisinya, pasti dalam kehidupannya akan mengalami masalah atau menghadapi persoalan yang dialami dalam kehidupannya. Kadang dalam kehidupan kita bertetangga, bergereja, di lingkungan manapun kita, dalam lingkungan pekerjaan dimanapun kita berada, kadang kita merasa sudah berusaha atau memberikan yang terbaik semampu kita kepada orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang di sekitar kita. Tetapi tetap saja apa yang kita perbuat itu akan membuat orang lain, ada saja orang-orang yang tidak berkenan atau kurang setuju, bahkan membenci kita. Sampai-sampai memfitnah kita, mengatakan kepada orang-orang bahwa yang kita lakukan itu adalah mungkin hanya sebagai sandiwara atau hal-hal yang kurang berkenan atau yang tidak baik di hadapan mereka. Saudaraku terkasih, tentunya kita akan bertanya kepada diri kita sendiri atau kepada orang-orang, kepada siapakah seharusnya kita meminta pertolongan. Saudaraku terkasih, melalui nas firman ini, apa yang pemazmur alami pada masa itu, begitu juga apa yang kita alami saat ini. Bahwasanya di saat kita susah, di saat kita menderita, di saat banyak fitnah yang kita terima dari kehidupan kita sehari-hari, hanya satu sumber pertolongan kita, yaitu Tuhan kita. Hanya kepada Tuhan saja kita memohon pertolongan. Hanya kepada Yesus Kristus kita meminta bimbingan, agar kita dapat melalui segala persoalan, segala tantangan, segala masalah yang ada kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Fitnah itu akan ada dan tetap ada dalam selama kita hidup, saudaraku. Tetapi melalui firman ini, Allah mengingatkan kita, di saat hal-hal yang sulit itu kita alami, di saat banyak orang di sekitar kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, memberikan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita kehendaki, fitnah yang lebih kejam yang dari kita pikirkan,
Hanya kepada Tuhan sajalah kita meminta pertolongan. Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa apa yang kita alami saat ini belum seberapa apa yang sudah Yesus Kristus alami sepanjang perjalanan hidupnya. Yesus Kristus juga difitnah, dibenci dalam menjalankan, memberitakan firman yang Tuhan sampaikan kepada umat selama perjalanan hidup Tuhan dalam memberitakan Injil. Begitu juga yang diharapkan dari kita, saudaraku terkasih. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bisa lakukan yang terbaik dalam hidup kita, hendaknya kita jangan pernah surut, tetap semangat, memberikan yang terbaik semampu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun fitnah atau hal-hal yang tidak diinginkan itu, yang tidak kita kehendaki itu akan kita terima dalam kehidupan kita, mari saudaraku terkasih, kita meminta pertolongan. Kita meminta bimbingan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani, dalam menghadapi persoalan dan masalah yang kita hadapi. Hendaknya bukan masalah yang kita hindari dalam hidup kita, tetapi kita yang kita minta adalah meminta kekuatan kepada Tuhan agar kita semakin dimampukan, semakin diberikan kekuatan dalam menjalani atau menghadapi masalah yang kita hidupi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, atas kasih-Mu yang Tuhan, yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami hingga di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, sukacita, terlebih napas kehidupan. Engkau memberikan kami sukacita Tuhan, karena di pagi hari ini kami masih dapat bersekutu dengan-Mu, membaca dan menurunkan firman-Mu yang sampai kepada kami hari ini Tuhan. Sebagai penyemangat kami, sebagai sumber kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari ini Tuhan, dan hari-hari selanjutnya. Melalui nats firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini, bahwa pemazmur mengalami fitnah yang sepanjang hidupnya, atau hal-hal yang tidak dikehendaki, hal-hal yang sangat tidak diinginkan pemazmur dalam hidupnya Tuhan, itu juga terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan, hanya kepadamu kami memohon bimbingan Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kekuatan menghadapi segala tantangan persoalan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu saat ini dimanapun berada. Apabila ada jemaat-Mu yang saat ini dalam masa sakit, berikan kesembuhan Tuhan. Berikan kekuatan bagi jemaat-Mu saat ini dalam kondisi kelemahan. Tambahkan sukacita di seluruh keluarga kami Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, lingkungan gereja dimanapun kami berada. Berkati anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami, berkati keluarga kami Tuhan dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Berkati juga Tuhan Yesus pemerintah kami, senantiasa pemerintah kami semakin bijaksana dalam menjalankan pemerintahan kami hari-hari ke depannya, agar kami semua rakyat di negara kami ini semakin bahagia, semakin sejahtera dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan kami di tengah gereja ini, juga segala rencana kami ke depannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Tuhan membimbing dan mengajar kami, agar kami setia di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami serahkan hidup kami hari ini sampai selamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.